Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Ki Darmunyo. Pada kesempatan malam hari, Selamat malam para pemirsa yang terhormat. Pada malam ini bisa menyaksikan bahwa kita mau bedah kejawen bersama-sama di Danu. Weton. Kita mulai dari untuk membahas weton. Weton adalah istilah yang digunakan dalam menyebut tanggal kelahiran. Nah, untuk menyebut tanggal kelahiran, weton sendiri tidak lepas dengan nama pasaran dan suatu hari. Jadi weton itu hari dan pasaran. Nah, setelah itu nanti kita mengetahui neptunya hari dan pasaran, kita bisa melihat tentang nilai-nilai watak seseorang bayi yang lahir untuk kelahiran. Ini bagi orang Jawa adalah itu ilmu titen. Gitu ya, Pak. Dipercayai orang Jawa beratus-ratus tahun. Yang penting kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mengetahui bahwa kita menghitung-hitung ya, menghitung misalnya mau bikin rumah atau weton seseorang, itu kan harus tahu dari hari misalkan mulai dari Senin. Hari Senin neptunya 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, kemudian Jumat itu adalah 6, Sabtu 9, Minggunya 5. Nah, itu untuk hari pasaran, Pak. Misalnya pagi. Oh ya, kalau hari pasaran itu kan ada 5. Nah, kita hitung mulai dari Kliwon. Kliwon adalah 8. Legi 5. Kemudian Pahing 9. Pon 7. Kemudian Mage 4. Gitu ya, Pak. Iya. Nah, sekarang kan kita udah tahu bahwa neptu hari 7 dan pasaran 5. Nah, kita lanjutkan untuk membahas watak seseorang berdasarkan hari kelahiran. Tapi sebelum itu, mari kita minum-minum dulu. Oh iya, mari Pak. Minum-minum dulu. Mari ya. Ini juga ada snack, Pak. Oke. Ini dari Pak Danang di Trucuk RW 4, Pak. Luar biasa ini, Pak. Ada onde-onde dan renyah sekali. Ini juga ada apa itu namanya? Kalau orang Jawa itu kembang asem. Nah, gitu ya. Nih. Coba ini boleh saya mencicipi? Monggo Pak. Ini wah enak gurih kok. Ini walaupun udah tua seperti saya, giginya udah banyak yang ngomong tapi kok. Betul. Empuk, renyah. Ini hasil dari produksi Mas Danang dari Trucuk. Silakan nanti bagi mereka-mereka pemirsa yang ingin pesan silakan. Betul, ini gurih, oleh-oleh di luar Jawa atau di mari silakan. Di Jakarta misalnya pulang ke kampung bisa ini, wah enak sekali kok. Enggak. Kan nggak punya gigi tapi udah giginya tapi masih sama, soalnya kan ya kita udah tua, Pak, udah tua. Nah, setelah setelah kita minum dan merasakan ini memang betul-betul sangat hebat, sangat enak, murah. Nah, ini kita membahas dengan watak kelahiran bayi atau seseorang berdasarkan kelahiran neptu 7. Nah, neptu 7 itu dengan weton 7 yaitu Selasa Wage. Disebut dengan pendito kang lelaku. Oh, sebetulnya orangnya ini senangnya berkelana. Berkelana kemana-mana, merantau gitu ya, Pak ya. Toko broto, Lemboro. Tapi kalau untuk watak ini, ya kurangnya ini, kita orangnya pemalas, Pak. Tapi betul benar aja nggak tahu ya, ini cuma primbon di Jawa kita kan itu. Cuma titen. Titen dan memang itu sudah menjadi watak. Berdasarkan hari kelahiran wetonnya. Nah, kalau orang biasanya sering berkelana, sering toko broto, itu mungkin
nanti ke depannya walaupun itu punya watak yang disebut malas atau negatif, tapi banyak ininya Pak, banyak baiknya. Cari ilmu, cari rezeki dan sebagainya, suka lelono, prihatin, tompo broto dan sebagainya. Itu nanti ke depan akan menjadi orang yang sukses, kuat, teguh, sukses. Amin. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau ini kan dari watak yang paling kecil ya Pak. Nah, kita nginjak ke watak yang setingkat, setingkat lagi. Dan tadi 7 kan nanti ke 8-nya. Bayi lahir yang netunya 8 itu dapat dinamakan lakunya geni. Lakunya geni. Panas gitu Pak ya. Lakunya geni itu mempunyai watak yang mudah emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, seperti itu. Pemarah gitu ya. Jadi mendahulukan emosinya daripada kesabarannya. Itu kalau watak lakunya geni. Getapan ini Pak. Getapan. Wis urung genah sing dianu wis nesu marah. Seperti Baladewa itu kalau pewayangan itu Baladewa itu Pak ya. Seperti itu. Emosi yang meledak-ledak sehingga bisa terlaksana api yang bisa membakar sekelilingnya. Jadi seneng gawe obong-obong. Nah, ini wataknya seneng seperti itu. Dan kita lanjut lagi Pak, ini untuk netu yang ke-9 8. Itu kalau yang ke-9 itu satu wage itu punya watak angin. Jadi lakunya angin, jadi miyar-miyur gitu loh Pak. Jadi tidak punya atek-atek, kalau orang Jawa mengatakan tidak punya atek-atek, tidak punya pendirian, sukanya ikut-ikut, ke sana ikut sini, pokoknya tidak punya pendirian seperti itu. Mungkin ya seperti Darmo ini. Di Darmo ini kan juga satu wage Pak, saya juga ya sana ikut sini ikut, yang ini yang biasa membiayai gitu. Tapi ada baiknya Pak. Yang wataknya angin, sifatnya angin itu. Angin itu kalau bisa membuat orang itu senang. Misalnya kita sumu nyilir, ini kan bisa membuat orang sekeliling kita menjadi nyaman. Tapi juga membahayakan. Nah, kalau ada puting beliung, jangan bisa merusak sekelilingnya dan sebagainya, menghancurkan apa saja yang dilaluinya gitu ya Pak ya. Memang semuanya itu kan ada positif dan negatifnya. Soalnya di dunia hanya 2, positif, negatif. Ono jelek, ada baiknya. Ya seperti tadi apa watak geni atau api itu kan Pak ya. Kalau kecil bisa menghidupi, misalnya di kompor. Tapi kalau besar nanti bisa membakar semuanya Pak. Dilanjut ya Ki? Dilanjut mangga. Tadi sudah weton yang ketemunya 9. Sekarang weton yang ketemunya 10. Ini ada 3. Ada 3, yaitu lahir Minggu Legi, Minggu 5 Legi 5. Kemudian Selasa Pon, Selasa 3 Pon 7. Dan Jumat Wage. Jumat Wage itu adalah Jumat 6 Wagenya 4. Jadi 10. Nah, ini dapat dikatakan, dinamakan, yaitu istilahnya pendito mangun teki atau bangun teki. Bertapa berata ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini ibaratnya dapat dikatakan dinamakan pendito bangun teki, nah kita bedah bangun teki itu seperti apa, wataknya bagaimana. Nah, kira-kira seperti ini Pak. Jadi orang yang kelahirannya netunya 10 itu adalah orangnya biasanya pintar, cerdas, sehingga merasa pintar dan cerdas, tidak mau menerima saran dari orang lain. Karena pendiriannya kuat. Dapat dikatakan egois. Egois. Egonya besar. Egois. Nah, seperti itu. Jadi tidak mau menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Dari sisi baiknya, orang dengan netu ini tidak mudah tersinggung. Nah, dari sisi baiknya memang tidak mudah tersinggung. Tapi egonya kenapa kok?
itu ya. Punya pendiriannya kuat gitu ya. Kuat. Sehingga tidak mau menerima saran-saran dari luar. Soalnya apa? Merasa bahwa dia paling pintar. Dia itu paling pintar dan memang betul cerdas. Cerdas dan pintar. Seperti itu. Kalau sehingga dapat dikatakan Pandito membangun Taiki. Nah, ini Taiki itu Topo Broto. Nah, Topo Broto jadi membangun pendiriannya, jiwanya itu adalah jiwa yang kuat. Nah, sehingga ada sedikit yang dikatakan tidak mudah tersinggung. Itu pastinya orangnya juga sabar ya. Orangnya juga sabar. Karena terlatih dengan tadi ya. Kalau orang tidak sabar, pasti mudah tersinggung. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut Pak. Oke ya. Untuk Netu yang ke-11, itu seperti lakunya setan Pak. Setan. Iya. Itu kelahiran Jumat Legi. Iya. Itu orangnya ya tidak punya pendirian yang kuat. Jadi kalau jadi pemimpin ini susah. Tidak punya ada-ada, tidak punya pendirian, jadi mengelak itu nanti kasihan nanti ya buahnya. Mau diarahkan kemana kan? Iya. Makanya ini tidak cocok untuk jadi seorang pemimpin. Mungkin bisa jadi pengusaha atau apa yang lain, dagang atau apa bisa jalan Pak. Soalnya dalam pemikirannya wataknya itu labil. Ikut sana, ikut sini. Iya. Tidak punya pendirian yang tetap dan dia biasanya tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Seperti apa? Itu jadi dapat dikatakan istilahnya plin-plan ya. Plin-plan, nggak ada pendirian. Melu sana, melu sini. Iya. Mari sambil minum Pak, mau enggak nih? Oh iya. Sekali lagi ini memang produksi dari Mas Danang Trucuk yang namanya undi-undi. Nah ini luar biasa enak. Luar biasa, gurih, empuk, meskipun untuk dapur. Ini gigi nggak ada tapi ya lumayan itu. Silakan nanti kita untuk oleh-oleh mau ke Kondur Jakarta atau ke luar Jawa, wah ini perlu dipesan nih Pak. Nah, dilanjut kita. Oke, ya mangga. Nah, tadi kan sudah kelahiran Neptu 11. Sekarang kita injakkan Neptu yang 12. Dapat dikatakan lakune kembang. Kalau istilahnya kan nggak bisa di bahasa Indonesia ya. Tetap lakune kembang kan gitu. Lakunya kembang. Weton dengan Neptu 12 itu sebenarnya tidak hanya satu Pak. Yaitu Senin Kliwon, Minggu Pon, Kamis Wage. Nah ini ada 3. Ada 3. Nah untuk karakter atau watak seseorang yang kelahirannya Neptunya itu karakternya yo gelem diturut. Tapi nggak mau jadi undirane perkara. Oh, jadi kan nggak mau diantuk pusatnya itu. Nah, pamane jenengan ngendika, gini diturut, tapi nek tekan pok ing Pancabaya masalah menghindar. Itu menghindar. Bisa nabok di tangan gitu ya. Itu. Nah, mereka pun menurut dan sebenarnya sisi baiknya juga ada, Pak. Sisi baiknya mereka pun menurut dan rajin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sisi baiknya juga. Semuanya itu tadi sudah kembali pada tadi ada sisi baiknya. Dia nggak mau bertanggung jawab, istilahnya gaya perkara ini ora belum tanggung jawab. Kira-kira begitu. Iya begitu. Oke, lanjut lagi ke Neptu yang ke-13 ya Pak. Iya. 13 itu punya watak lintang Pak. Punya watak lintang itu harinya itu cuma Sabtu Wage sama Minggu Pon, Senin Pahing sama Jumat Pon. Ya, itu adalah pribadi yang itu tadi emoh dadi punjeran. Oh iya. Melok-melok ya, melok-melok ora iso digayu. Iya. Jadi kalau kita melihat ke atas, bintang itu menyenangkan. Menyenangkan, indah gitu Pak. Menyenangkan, membuat orang senang, membuat orang tergiur. Iya. Tapi karena dia tempatnya tinggi nggak bisa diraih, nggak bisa ini istilahnya seperti itu, kira-kira. Seperti itu. Jadi kalau memang orang yang berwatak seperti itu,
orang yang senang berteman. Banyak orang yang pengen berteman itu. Misalnya kayak bintang itu sering melihat. Iya, keindahannya. Nah, namun ya weton ini tidak cocok kalau untuk jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin nggak cocok. Punya kata-kata nggak punya pendidikan. Nah, karena jiwanya cenderung senang berpetualang ke sana kemari. Ya. Jadi nggak menetap. Tidak mempunyai jiwa untuk menetap. Iya. Kalau itu juga mempunyai sifat-sifat yang sebenarnya mudah untuk membuat simpati seseorang. Simpati, keindahan, orang itu senang tapi dia sulit untuk dia ya Pak direngkuh dia sulit. Sulit. Sekarang dilanjut 14 ya Ki. Ya. Untuk nafsu 14 ya. Itu ada 2 atau 3 itu ya. Kira-kira Rabu Pon. Ya. Rabu 7 ya Rabu 7 Pon 7. Jadi kan 14. Sabtu Legi, 19 Legi 5. Nah, kemudian Jumat Kliwon. Jumat 6, Kliwonnya 8. Sehingga ada 3. Kira-kira ada 3. Istilah itu dapat dinamakan lakune rembulan. Oh iya. Lakune rembulan. Sehingga dengan watak weton ini suka memberikan masukan yang baik. Iya. Misalnya ada orang punya masalah, suka memberikan solusi yang untuk baik. Memecahkan masalah. Bisa untuk pencerahan ya. Pencerahan yang baik. Itu adalah yang dikatakan lakuning rembulan. Bagi masyarakat luas, itu kan sering senang untuk melihat rembulan. Ya karena apalagi atau tanggal 15 ya, suasananya redup, indah. Cuma karena ini sudah ada kemajuan zamannya, udah zaman listrik di mana-mana. Sehingga rembulan hilang. Jarang orang yang melihat, tapi yang diambil itu ada filosofinya. Ya. Jadi watak-watak rembulan itu seperti itu, menyenangkan. Karena apa? Dia indah meskipun jauh atau meskipun terang, padam tapi nggak merasa panas. Nah, ini salah satunya watak yang sangat baik bagi masyarakat luas. Jadi kalau orang dengar orang punya masalah, itu suka memberi solusi, pencerahan, solusi. Oh begini. Ini makanya orang senang sekali kalau ketemu teman yang kelahirannya itu nafsunya 14. Nah, mungkin bisa dilanjut ya. Oke, ini nafsu yang ke-15. Ya, 15 itu wataknya geni, Pak. Ya, api. Itu pada hari Rabu Kliwon sama itu di hari Rabu Kliwon, weton tanggal lahir dan kepribadiannya mereka dengan nafsu weton 15. Iya. Geni itu punya watak keras, pemarah, dan dia tegas. Pada dasarnya nanti di masyarakat dia sering menimbulkan permasalahan karena wataknya keras itu. Ya, soalnya mereka kalau berwatak keras dan getapan, panas ten, ya, kalau Jawa itu panas ten. Jadi bergerak di bidang sosial itu kadang sering menimbulkan masalah. Sering. Karena ketegasannya pengennya ini, sehingga itu tidak bisa menemukan solusi yang baik. Terus hanya marahnya dulu. Iya, Baladewa kedua ini, Pak. Itu yang mata kelahiran 15. Ya 15 Jumat Pahing, Rabu Kliwon. Jumat Pahing dan Rabu Kliwon itu memang mempunyai watak-watak yang seperti itu. Iya. Kalau dilihat dari sisi baiknya kayaknya nggak ada kok. Iya. Ya tentunya manusia ada, Pak. Sedikit walaupun sedikit pasti ada. Nah, sering terjadi di masalah sosial. Nah, pemain kan gotong royong gitu ya. Gotong royong diperintah nggak mau. Nah, atau menurut kemauannya sendiri, kadang orang cocok dengan orang banyak terus dia emosi. Menguntungkan gitu ya. Ya dilanjut lagi Ki. Metu yang ke-17. Iya siap-siap kita mau.
Nabi yang 17 itu harinya Sabtu Kliwon. Nah. Sabtu 9, Ya. Kliwonnya itu 8. Oh iya. Yang wataknya gimana, Pak? Jumlahnya itu ada 17. 17. Nah, itu kalau dapat dinamakan lakuning gunung. Gunung tinggi ya, Nah, besar. besar tinggi. Nah. Lakuning gunung. Sehingga orang yang berkelahiran Neptu 17 Ya. itu mempunyai karakter atau watak pendiam. Terlalu baik. Iya. Wah, saking baiknya Ya. itu, Pak. Mudah diperdaya orang. Kadang-kadang ya mudah ditipu orang. Iya. Nah, itu saking baiknya. Cenderung mudah diatur Iya. penguasa. Gitu. Atau Yang bisa dapat diatur hatinya, ya? orang yang mengambil hatinya. Iya gitu. Wis sing bener. Padha cocoke. Wis diubang-ubengke. Lanjut saja ya. Nah, itu watak karakter seorang yang kelahirannya 17. Itu memang betul, memang seperti itu yang saya dengar-dengar dari cerita-cerita. Kebetulan kita bisa mengetahui secara langsung dan kita bisa bedah sendiri dengan watak-watak. Nah, untuk dilanjutkan, Ki. Oke, yang Ya. ke-18, Pak. Ya. Ini kelahiran pada tanggal Itu pada hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ya. Nah, Sabtu Punya 9, watak. Pahing 9 itu dapat disebut lakune paripurna. Paripurna. Nah. Terakhir berarti ya. Paripurna, Jadi, lakune ya. paripurna. Ya. Itu punya watak egois gitu, Pak ya. Ya, supaya mereka yang memiliki Neptu itu Nafsunya pengen jadi Ya. pemimpin. Ya. Tapi marah juga itu. jadi kepinginnya itu menang sendiri. Menang Pak. sendiri ya. Jadi, Egoisnya tinggi. dianggap orang-orang itu Nggak bisa gitu. nggak bisa. Yang bisa Iya. hanya Dia sendiri. dia sendiri dan apa maunya itu Harus dituruti. harus dituruti. Gitu Nah, ya. watak-watak seperti itu ya kalau untuk kemasyarakat Kurang saya bagus. kurang bagus. Nah, Ya, biasanya itu watak-watak orang direktur, kayak apa aja yang nyari pemimpin itu biasanya, Pak ya. Wataknya keras seperti itu. Ya, ini Yang egonya tinggi. egonya tinggi. Yang diminta harus dituruti. Dituruti. Dapat dikatakan kayak sekarang itu istilah orang diktator gitu ya. Diktator. Jadi harus Apa yang dikatakan harus dituruti, harus di dituruti. ya semuanya itu memang punya watak kelahirannya masing-masing ya, Pak. Iya, Ya, maunya- ada sisi cerinya, ada sisi baiknya, itu udah biasa. Ya. Maunya pengen jadinya bos, Bos. pemimpin. Ambisinya itu. Bisa memang punya ambisi seperti itu. Nah, karena ini waktu sudah ini, Pak. Sudah malam ya. Malam. Kita akhiri dulu. Lain waktu kita Dan sambung ini lagi juga dengan sudah apa? Pembahasan yang lain, bedah kawruh Kejawen. Kejawen yang lain ya. Pak, ya. Ya, demikianlah kami bersama Ki Lurah membedah Jawa, dan selebihnya kami apabila ada salah kata mohon maaf. Kita ketemu lagi lain waktu. Demikianlah untuk membedah kawruh Jawa Ya. pada malam hari ini. Ya. Wiwitan dengan sampai berakhirnya watak weton kelahiran seseorang. Nah, ini suatu ramalan Ya. yang dipercaya dari nenek moyang. Ada sisi baiknya juga ada sisi jeleknya. Bagi pemirsa, silahkan untuk percaya, silahkan tidak percaya, silahkan. Ini suatu ramalan dan kita tetap percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya. yang telah memberikan suatu garis-garis kepastian tidak luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian Ki Darmo, Iya, Ki Lurah. Kita sampai kita di sini. muji sesanti. Iya. Joyo Joyo Jayanti. Melalui budaya Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.